Siapkan mushafnya, catatannya, pendengaran, penglihatan, dan hatinya terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah, satu-satunya zat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita bisa hadir di tempat ini. Semoga kajian tafsir Ibnu Katsir yang akan kita pelajari bersama menjadi wasilah turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita langsung saja lihat mushafnya pada surat Al-Balad ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat ke-1, ke-2 sudah kita pelajari bersama. Nanti malam ini kita masuk coba pada 2 ayat kemudian, mudah-mudahan cukup waktunya. Ayat ketiga dan ayat yang keempat. Taib. Kita baca dulu 4 ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Cukup 4 ayat saja. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Sudah kita pelajari, la di situ ada yang menerjemahkan apa adanya. La, tidak. Uqsimu, aku bersumpah, bihadzal baladi, dengan negeri ini. Ada juga yang menyatakan bahwa la di situ adalah la zaidah, tambahan saja sebagai penghias, ya, sehingga tidak diterjemahkan. Tapi aku bersumpah langsung dengan negeri ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sebagian besar ulama tafsir itu mengatakan bahwa la uqsimu bihadzal balad, semuanya menerjemahkan itu adalah stressing, takkid, ya, takkid, bahwa sungguh begitu, ya, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Kemudian la di situ tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman tanpa ada sebuah makna, ya. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan la, tidak, atau belum, artinya, ya, tidak, ya. Ini maksudnya sebagai jawaban bagi orang-orang yang mereka itu tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban bagi orang-orang yang nanti
masuk pada tafsir ayat kelima dan ayat-ayat selanjutnya, ya, ayat-ayat selanjutnya. Nah, tidak demikian keyakinanmu tentang negeri Makkah dan tentang Muhammad itu tidak demikian. Nah, begitu ya. Uqsimu bihadzal balad. Aku, kata Allah, bersumpah dengan negeri ini. Berarti negeri dijadikan sumpah bukan sekedar negeri, tapi negeri yang sangat diberkahi, negeri yang penting, penuh dengan sejarah dan tarbiyah, pelajaran. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad itu hillun, ya, hillun itu sama dengan halalun, ya. Orang yang halal, boleh berbuat apa saja sampai membunuh pun dibolehkan untukmu Muhammad bihadzal balad, di negeri ini, ya. Dengan catatan kemarin yang sudah kita pelajari bersama tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di negeri yang menjadi negeri yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ingin dijadikan manusia pilihan, ya, di negeri pilihan. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga dan keempat. Wa walidin, demi orang tua, ayah dalam hal ini, bapak. Wa ma walad, dan yang wama walad, dan yang dilahirkan, anak, ya. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Al insana, manusia, fi kabad, di dalam kesusah payahan. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan negeri, kemudian dengan orang yang menjadi pilihannya, yang akan memakmurkan negeri yang dijadikan sumpah oleh Allah, Muhammad namanya. Setelah itu, wa walidi wa ma walad. Mari kita lihat tafsiran di dalam Ibnu Katsir tentang siapa yang dimaksud demi ayah, demi bapak, dan demi yang dilahirkan ataupun anak, ya. Wa qala Mujahid wa Abu Salih, berkata Imam Mujahid, kemudian Imam Abu Salih, ini ulama-ulama tafsir semua. Wa Qatadah, dan juga Imam Qatadah. Wa Dhahak, dan Imam Dhahak. Wa Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa Sa'id bin Jubair, dan Sa'id ibnu Jubair, sahabat Nabi. Sufyan Ats-Tsauri juga termasuk seniornya tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri, yang masih pernah bertemu dengan 9 sahabat. Wa Sa'id bin Jubair, sahabat. Was-Sadi, dan Imam As-Sadi. Wal Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini termasuk ulama tabi'in, jadi generasi kedua setelah sahabat, namanya tabi'in. Nah, Hasan Al-Basri ini termasuk seniornya ulama tabi'in. Wa Khasif, wa Syarhabil ibnu Sa'ad, wa ghairuhum. Syekh Khasif, kemudian juga ulama selanjutnya Syarhabil bin Sa'ad, wa ghairuhum, dan masih banyak yang lainnya. Mereka-mereka ini, Imam Mujahid dan yang lainnya, menyatakan wa walidi wa ma walad. Kata mereka, yakni, yaitu bil walid, yang dimaksud dengan walid dalam sumpah pada ayat ketiga adalah Adamu, yaitu Nabi Adam. Wa ma walada waladuhu, dan sumpah selanjutnya demi yang dilahirkannya adalah waladuhu, anaknya Adam, ya. Anaknya Nabi Adam kan ada siapa saja? Ada Habil, Kabil, ya, yang paling terkenal, Qabil atau Kabil, ya. Qabil, Habil, ya. Yang Qabil kemudian menikah dengan Iklimah, ya. Bukan Iklimah Nur Sa'adah, Iklimah, ya, nama salah satu di antara putrinya. Nah,
Jadi ketika mengatakan wa walidi wa ma walad, demi Nabi Adam dan keturunannya atau dan anaknya Adam. Nah, ini pendapat yang pertama ya dari Imam Mujahid dan beberapa ulama yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Wa hadzal ladzi dzahaba ilaihi Mujahid wa ashabuhu ya. Dan inilah yang dipilih pendapat ini oleh Imam Mujahid dan beberapa teman-teman para ulama tafsir dari kalangan Imam Mujahid tadi yang disebutkan. Li'annahu ta'ala ya, li'annahu ta'ala, kenapa punya pendapat demikian bahwa wa walidi wa ma walad adalah Adam dan anaknya yang dijadikan sumpah. Kenapa? Ini alasannya. Li'annahu ta'ala, dikarenakan Allah ta'ala lamma aqsama, ketika Allah bersumpah bi ummil qura, dengan induknya qura negeri, maksudnya adalah ummul qura di sini Makkah ya, Makkah. Dan tadi bersumpah la uqsimu bihadzal balad ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan Makkah atau Bakkah ya. Masih ingat kan nama lain dari Makkah itu Bakkah atau Ummul Qura ya. Jadi Bakkah dan Makkah itu secara makhorijul huruf bacaannya sama, dari bibir yang sama. Bakkah, Makkah ya. Makkah. Kenapa dikatakan Bakkah? Masih ingat? Ya. Dari bakka yabki ya, menangis. Sejarah yang panjang, baru kita lihat masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah itu pasti selalu kita menangis meskipun sudah beberapa kali ya. Karena di dalamnya dan sekitarnya penuh dengan sejarah. Yang sejarahnya tidak sekedar sejarah, tapi di situ penuh dengan hikmah dan tarbiyah ya. Yang tarbiyahnya bukan tarbiyah yang lain, tarbiyatu la ilaha illallah, tarbiyah tauhid. Kita lanjutkan. Selain itu disebut juga Ummul Qura ya. Karena negeri-negeri yang lain ya, qaryah-qaryah yang lain, istilahnya kalau bentuknya tunggal qaryah, bentuk pluralnya jamaknya adalah qura ya. Jadi negeri-negeri, kampung-kampung, daerah-daerah yang lain itu tetap berkiblatnya ke Makkah, maka disebut dengan Ummul Qura ya. Baik. Alasannya kita lanjutkan lagi. Imam Mujahid dan yang lainnya beralasan wa walidi wa ma walad adalah yang dijadikan sumpah demi Nabi Adam dan keturunannya atau anaknya. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala lama aksama, ketika bersumpah di awal ayat bi ummil qura, itu dengan bersumpah dengan negeri Makkah, Ummul Qura. Wahia, yang Ummul Qura itu adalah al-masakin, tempat di antara tempat-tempat yang diberkahi. Aksama ba'dahu bisakin, setelah Allah bersumpah dengan tempat, kemudian Allah bersumpah dengan orang yang akan memakmurkannya, orang yang akan tempat tinggal di sana. Wahwa Adam, yaitu Adam. Jadi kalau bersumpah dengan tempat, setelah itu Allah bersumpah dengan orang yang bertempat tinggal, ya. Jadi berurutan. Abul Bashar, dialah Adam itu bapaknya manusia. Karena semua manusia itu ya asal muasalnya adalah dari Nabi Adam. Wa waladuhu, ya, dan bapaknya dan anaknya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Abu Imran Al-Jauni, sedangkan Abu Imran Al-Jauni sama-sama ulama tafsir. Beliau berpendapat yang dimaksud wa walidi wa ma walad adalah Ibrahim wa dzurriyyatuhu, yaitu Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Nah ini, jadi kalau kita mengambil pendapat yang kedua,
wa walidi wa ma walad, artinya demi Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua dari Abu Imran Al-Jauni ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abi Hatim. Wakhtara Ibnu Jarir, sedangkan ya, meskipun itu Abu Imran Al-Jauni berpendapat seperti itu, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunannya yang dimaksud dari wawalidi wa mawalad, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tapi Ibnu Jarir sendiri punya pendapat ya. Apa pendapatnya? Annahu, sesungguhnya kalimat wawalidi wa mawalad, kata Ibnu Jarir At-Tabari, amun, bersifat umum ya. Wa walidi wa ma walad, bersifat umum. Fi kulli walidin, yang dimaksud adalah bagi setiap yang namanya ayah atau bapak, itu masuk pada ayat wa walidin. Wa ma walad wa waladihi, dan setiap anak yang menjadi tanggung jawab orang tuanya ya. Nah, ini kalau melihat secara bahasa, saya jelaskan dulu sedikit. Pendapat yang pertama benar. Oh ya. Karena itu pendapat dari sebagian besar para ulama tafsir, bahkan di kalangan sahabat juga tabi'in ya, di antaranya Hasan Al-Basri, kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri ya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada 3 pendapat ya. Satu yang dimaksud adalah Adam wa waladuhu, dan anaknya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim wa dzurriyyatuhu. Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kan ada Ishak ya, yang dari Nabi Ishak melahirkan Bani Israel. Kemudian dari Ismail melahirkan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tahiyat pun yang disebutkan adalah ya, ketika tahiyat, di pertengahan tahiyat hampir akhir, ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini wa ali Ibrahim wa dzurriyyatihi. Ada yang ketiga, ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir, memiliki pendapat sendiri, meskipun dari Al-Jauni ini riwayatnya dari Ibnu Jarir, tapi Ibnu Jarir sendiri punya pendapat, kata beliau, yang dimaksud wa walidi wa ma walad adalah bersifat umum ya, bersifat umum. Artinya siapa saja yang merasa dirinya sebagai orang tua dan juga anak yang dilahirkannya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, secara bahasa tiga-tiganya boleh diambil ya, tafsir, tapi menjadi pelajaran besarnya bagi kita adalah pendapat yang ketiga, menjadi pelajaran bagi kita. Karena apa? Wa walidin ini sifatnya nakiroh ya. Dalam bahasa Arab itu ada nakiroh, ada ma'rifah ya. Ada nakiroh, ada ma'rifah. Kalau ma'rifah itu tandanya ada alif lam ya, al-walid. Nah, al-walid tidak ada tanwinnya, tapi satu, karena pengganti dari alif lam. Kalau alif lamnya tidak ada, berarti gantinya ada tanwin ya. Tanwin ini disebut dengan nakiroh, bersifat umum. Wa walidin ya, demi orang tua, dalam hal ini ayah atau yang merasa dirinya bapak. Nah, wa walidin, demi ayah. Wa ma walada, dan anaknya dari orang tua, dari bapak yang menjadi tanggung jawabnya, bersifat nakiroh.
Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita mengambil pendapat yang ketiga, itu mendapatkan pelajaran besar bagi kita, ya. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Artinya, kalau pendapat ke-1 dan kedua itu dikaitkan dengan sumpah-sumpah sebelumnya. Allah bersumpah dengan tempat tinggal dan Allah bersumpah setelah itu orang yang bertempat tinggal di situ. Sedangkan orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Makkah atau Bakkah atau Ummul Qura adalah Nabi Adam, ya. Kemudian orang yang pertama kali membangun Ka'bah beserta anaknya siapa? Nabiullah Ibrahim. Jadi pendapat ke-1 kedua itu berkaitan dengan sumpah sebelumnya, ya. Sekali lagi Allah bersumpah dengan tempat tinggal dan Allah bersumpah dengan orang yang pernah bertempat tinggal di situ. Nah, sedangkan pendapat Ibnu Jarir ini bersifat umum karena dikembalikan kepada kalimat yang terkandung dalam ayat itu tidak bersifat ma'rifah, ya, tapi bersifat nakiroh, bersifat umum. Wa walidi wa ma walad, demi ayah siapa saja yang merasa dirinya ayah, wa ma walad, dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu, ya. Maka jamaah rahimakumullah, pelajaran besar bagi kita. Alhamdulillah, harus bersyukur, ya. Kalau kita dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dijadikan sumpah itu bukan manusia biasa. Ketika kita dijadikan sumpah oleh Allah, kalau mengambil pendapat yang ketiga, ya. Oh, kita ini tambah usia, tambah dewasa. Tambah dewasa punya tanggung jawab besar. Di sana ada keluarga, ya. Kalau kita sebagai ayah menjadi imam dalam keluarga. Nah, sekaligus di situ disebutkan wama walad dan juga duriyahnya atau keturunannya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini makhluk yang paling berharga, ya, di antara makhluk-makhluk yang ada, ya. Laki-laki dengan perempuan itu manusia yang Allah katakan al-insan, an-nas, al-bashar, ya. Sedangkan dalam surat At-Tin, ya, antum lihat nanti pada ayat yang ketiga apa keempat, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Disebutkan kalimatnya laqad pakai stressing mana, ya, supaya mengingatkan kita sungguh kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, fi ahsani taqwim, pada penciptaan sebaik-baik penciptaan, ya. Ada kalimat ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Itu kan ismu tafdil, artinya paling, ya, paling baik, penciptaan terbaik. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin masih ingat apa yang pernah saya singgung, saya sampaikan lagi di sini sedikit saja, tidak semuanya. Apa yang pernah disitir oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin tentang salah satu di antara tingkatan manusia menuju, ya, kesempurnaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menjelaskan tentang manusia, ya, bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum manusia itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai lebih, ya, dibandingkan makhluk yang lain. Ahsani taqwim tadi. Nah, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan khalaqallahu al-malaikata ukulan bila sahwatin. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah akal tapi tidak diberi syahwat. Makanya kita temukan banyak sekali dalam ayat bahwa malaikat itu tidak punya sifat membantah kepada Allah karena tidak punya sifat buruk, tidak ada syahwatnya. Sedangkan syahwat kan innan nafsa la'ammaratum bisu, ya. Kalau syahwat ini mengajak seseorang untuk melakukan hal yang buruk, ya. Makanya malaikat itu tidak diberi syahwat, hanya diberi akal saja.
Sehingga malaikat dikatakan dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6, nanti bisa dicek. Di situ dikatakan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakannya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua, Allah ciptakan binatang ternak itu diberi syahwat tapi tidak dikasih akal. Maka jangan salahkan kalau kita punya hewan, apapun ternaknya, lahir dari betinanya, anak, jantan, dikukut, diurus sampai dewasa, sudah cukup umur seperti usia bapaknya, meskipun tidak ada nasab dalam hal itu, ya. Sudah dewasa, kemudian hubungan badan dengan ibunya, induknya, itu jangan antum katakan, oh kamu zina sama ibumu. Nah, nggak ada istilah taklif ibadah kepada mereka, ya. Makanya wajar kalau sudah dewasa kemudian hubungan dengan ibunya, nanti lahir lagi, ya. Wajar. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih akal, hanya dikasih syahwat. Makanya tidak ada taklif ibadah kepada binatang itu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada makhluk yang jauh lebih baik daripada malaikat, jauh hebat dari makhluk-makhluk yang lain. Wa khalaqa ibna Adama, kata Ibnu Qayyim, dan Allah ciptakan anak cucu Adam, kita semuanya manusia, ukulan wa sahwatan, dikasih akal juga dikasih syahwat, ya. Faman ghalaba aqluhu sahwatahu ultuhiqa bil malaikah. Siapa saja yang akalnya bisa mengendalikan dan mengalahkan syahwatnya, maka dia jauh lebih baik, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Waman kanat sahwatuhu, waman ghalabat sahwatuhu aqlahu ultuhiqa bil bahaim. Sedangkan manusia kalau syahwatnya jauh lebih dominan daripada akalnya, ketika syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia jauh lebih buruk, lebih hina daripada binatang ternak. Nah, jamaah rahimakumullah, dua sifat itu ada dalam diri kita semuanya, ya. Dua sifat itu. Sifat yang dimiliki oleh dominan malaikat akal, alhamdulillah kita dikasih itu. Dan juga sifat yang didominasi oleh binatang ternak berupa syahwat, Allah juga titipkan pada diri kita. Di situ saling tarik menarik, ya. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, disitulah akalnya akan jauh lebih sehat dan jauh lebih dominan, sehingga syahwatnya tidak liar dan syahwatnya diarahkan kepada sesuatu yang bisa menjadi maslahat dalam kehidupan manusia, ya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat, ya. Mari kita lihat ayatnya, karena ini juga ayat-ayat ini juga disitir oleh Profesor Dr. Hamka ketika beliau menafsirkan ayat ini, wa walidi wa ma walad, ya. Mari kita lihat pertama dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-70. Jadi beliau menyitir ayat ini untuk menggugah kesadaran kita bahwasanya kita bukan makhluk biasa gitu, ya. Bukan makhluk biasa, tapi makhluk ahsanit takwim, spesial. Maka nanti harus menjadi ayah juga ayah yang spesial. Sudah ketemu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna, dan sungguh kami, kata Allah, kami di sini Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memuliakan siapa? Bani Adam, anak cucu Adam. Wa hamalnahum, dan kami bawa mereka untuk menguasai fil barri, urusan di daratan, wal bahri, dan supaya menguasai lautan. Ada ilmu oseanologi, ilmu tata laut, ada juga ilmu tata kota, ya.
menguasai ilmu urusan kaitan dengan daratan dan juga dengan lautan. Wa razaqnahum, dan kami rizkikan kepada mereka minat thayyibati, dari hal-hal yang bersifat suci bersih. Wa faddalnahum, dan kami utamakan mereka, anak cucu Adam itu, ala kathirin, di atas kebanyakan, mimman khalaqna, makhluk yang telah kami ciptakan, tafdilan, beberapa keutamaan. Nah, di situ ada kalimat ala kathirin, selain makhluk yang namanya manusia itu banyak, hewan termasuk juga malaikat, ya, jin dan yang lainnya Allah ciptakan. Tapi manusia ala kathirin, kami berikan keutamaan lebih di antara makhluk-makhluk yang disebutkan tadi. Ya, tafdila, dengan beberapa keutamaan. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf dalam surat Al-A'raf surat keberapa? Taib. Ayat yang ke-197. 179. Nah, kebalik. Kalau surat Al-Isra ayat yang ke-70 itu bagi manusia hamba Allah yang diberi akal, akalnya digunakan, didewasakan oleh ilmu, kemudian bisa mengendalikan syahwatnya sehingga bisa jauh lebih utama daripada malaikat. Ya, ada kalimat wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ya, kalau akalnya dipakai. Nah, sebaliknya kalau akalnya dilemahkan dengan maksiatnya sehingga syahwatnya jauh lebih dominan, ini bisa jauh lebih parah, lebih hina daripada binatang ternak. Ini ayatnya, surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na, dan sungguh kami telah penuhi li jahannama, neraka jahanam itu, kathiran, kebanyakan, minal jinni, dari kalangan jin, wal ins, dan manusia. Kenapa mereka memenuhi banyak neraka? Lahum qulubun, karena mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan hati itu untuk mempelajari ayat-ayat Allah, menghayati ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka juga diberikan mata untuk memandang, tapi la yubsiruna biha, matanya tidak digunakan untuk memandang, menghayati, mempelajari ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga dikasih telinga untuk mendengar, tapi la yasma'una biha, tidak mendengar untuk mencermati, menghayati, mempelajari ayat-ayat Allah. Dirusak, ya, dengan maksiat, dirusak, ya, sehingga lebih dominan syahwatnya. Padahal hati, penglihatan, dan pendengaran itulah komponen akal yang bisa mencermati, menghayati, mempelajari ayat-ayat Allah. Tapi dirusak semuanya. Ulaika, mereka itu, kal an'ami, seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan mereka itu jauh lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang ghafilun, ya, manusia yang lalai. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika dikatakan ahsanit taqwim, bersyukur, alhamdulillah, gitu ya. Kita ini termasuk makhluk pilihan, ya, sebaik-baik penciptaan. Nah, maka Allah di sini bersumpah wa walidin, demi orang tua, demi ayah, demi bapak, dijadikan sumpah oleh Allah. Bapak yang bagaimana, ya? Bapak yang menjadikan akalnya disehatkan dengan ilmunya, kemudian didewasakan dengan ilmu. Setelah itu bisa mengendalikan syahwatnya, sehingga seorang bapak nanti akan bertanggung jawab terhadap keturunannya. Nah, jamaah rahimakumullah, tapi di situ disebutkan wama walad, dan juga keturunannya, anaknya. Satu ketika memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan keturunan, ya, anak itu menjadi penyejuk hati tersendiri. Mungkin bapak, ibu, ya, terutama
bapak ya. Bapak itu kan biasanya pergi pagi, pulang sore. Kalau yang tiap hari pulang, itu selelah apapun ketika pulang, melihat kelucuan anak seakan-akan habislah seluruh rasa lelah itu. Ya, lihat anak itu. Ya. Masuk rumah, assalamualaikum, anak sudah pada tidur. Ya. Kan ada orang yang begitu, ayah, bapak. Ya. Pergi pagi, pulang sore, kagok malam tambah kerja. Ya. Pulang anak sudah tidur. Gitu. Itu rasa lelah itu hilang gitu. Pas ketika melihat anak, ketika masih kanak-kanak, ya, ketika masih kanak-kanak. Makanya salah seorang sahabat Nabi, masih ingatkah? Ya. Kalau Nabi sudah jelas, ya, baca riwayatnya tentang bagaimana ketika Ibrahim meninggal. Ya. Itu kesedihannya Nabi luar biasa, karena masa yang paling lucu dan paling paling menggembirakan hati itu ketika masa kanak-kanak usia 5 tahun, ya, 6 tahun ke bawah itu lagi lucu-lucunya anak kita. Ada sahabat Nabi namanya Abu Tolhah, punya istri Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim pernah menikah terlebih dahulu, ya, punya anak namanya Anas bin Malik, suaminya Malik. Kemudian meninggal, Anas ini dititipkan kepada Nabi. Menikah lagi dengan Abu Tolhah. Pernikahannya luar biasa. Kayaknya belum ada sampai hari ini seperti Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Karena Abu Tolhah ketika itu menaruh rasa cinta kepada Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim wanita yang cantik, kemudian terkenal dermawannya, kesalihannya. Sedangkan Abu Tolhah orang kafir. Cuma hatinya sudah menaruh rasa suka kepada Islam, melewati cintanya kepada Ummu Sulaim. Ya. Makanya ketika dia menyampaikan rasa cintanya kepada Ummu Sulaim, dia sampaikan, Ummu Sulaim, saya cinta kepada kamu, boleh enggak menikah dengan kamu? Ummu Sulaim sebagai wanita yang suci, sudah menggenggam Islam, akhirat yang dikedepankan, beliau menjawab. Dan secara fitrahnya Ummu Sulaim juga tahu kalau Abu Tolhah itu gagah orangnya, jago berkuda itu, ya, dan jago memanah, jago perang, terkenal, gagah gitu. Sehingga jawaban fitrahnya, tawaranmu, pinanganmu itu tidak pantas untuk aku tolak, ya, karena tahu gagah, sterek gitu ya. Nah, cuma saya Muslim, kamu kafir, ya, tidak boleh orang Muslim menikah dengan orang kafir. Nah, kemudian akhirnya jawaban itu menarik perhatian Abu Tolhah, berarti berkualitas wanita ini jawabannya, ya, tidak sekedar jawaban gitu. Ya. Kan ada yang begitu Pak, kalau cinta itu kan anugerah. Sampai ada laki-laki yang dia togmol karena kurang pergaulan. Togmol, tahu togmol ya? Dia nggak basa-basi, bilang kepada perempuan yang perempuan itu nggak pernah mengenal laki-laki lagi. Ya, sangat menjaga kesuciannya. Ya. Saya cinta kepada kamu, bolehkah saya menikah dengan kamu? Diludahi itu, gitu, diludahi oleh perempuannya. Tapi karena sudah cinta, dia bilang, Subhanallah, sebagian tubuhmu mendarat di tubuhku, katanya. Kalimat itu malah menjadikan tumbuh rasa cinta dalam hati perempuan itu, ya, nggak marah gitu. Berkualitas ini jawabannya, diludahi saja jawabannya puitis gitu. Bagaimana kalau tidak diludahi? Ya, akhirnya jadi menikah Pak. Ya. Nah sama Ummu Sulaim juga dengan Abu Tolhah begitu. Sudah, jangan panjang-panjang cerita tentang itu. Nah, akhirnya menikahlah, ya. Dengan menjawab, boleh kamu menikah dengan saya, tapi harus masuk Islam. Akhirnya menemui Nabi, singkat riwayat. Kemudian 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh Abu Tolhah itu menjadi apa? Maharnya. Ya, masuk Islamnya itu menjadi maharnya, menjadi mas kawinnya. Mau nggak sekarang orang sekarang begitu? Hah? Mana boga sabaraha daeka anak kurang. Ya. Ini masuk Islamnya coba jadi maharnya, mas kawinnya. Ya sudah, akhirnya menikah. Setelah itu dianugerahi anak Pak, Bu, ya. Ketika Abu Tolhah usianya baru sekitar 4 tahunan anaknya, ya. Abu Tolhah pergi dalam sebuah urusan, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak yang lagi lucu-lucunya itu usia-usia 4 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memilikinya. Ummu Sulaim wanita yang salihah, tahu beratnya mencari rizki seorang suami di luar rumahnya, kepenatan dalam safarnya mencari nafkahnya itu tahu. Maka beliau juga tahu bagaimana gersangnya, gurahnya, terpukulnya, gerahnya dan terpukul hatinya kalau tahu jika anak yang lagi lucu-lucunya, yang dekat sekali dicintai oleh Abu Thalha tahu kalau anaknya itu meninggal. Ya. Makanya Ummu Sulaim ketika kedatangan suaminya ke rumahnya itu tidak menambah masalah di luarnya dengan menambah masalah di rumahnya. Ini pelajaran bagi ibu-ibu. Ya. Nah akhirnya apa Bu? Ya, setelah itu disambut tidak seperti biasanya. Ya, ketika pertama kali Abu Thalha setelah salam tentunya ya dijawab, kemudian mana anak saya itu yang lucu itu. Ya, biasanya kalau bapak yang hebat pergi kemanapun minimal itu bawa permen, kalau nggak coklat. Ya, untuk siapa? Pertama kali bukan untuk istrinya, untuk anaknya. Baru yang kedua baru untuk istrinya. Ya. Nah, karena kalau sudah lihat anak tidur, kita capek, hilang lelahnya. Komodo lihat istri, ya. Makanya bawa coklat, kalau enggak permen untuk anaknya. Dia bawa sesuatu, mana anak saya yang saya cintai. Nah, Ummu Sulaim ini wanita salihah, enggak menambah masalah. Beliau malah menjawab, anak kita sedang istirahat, jangan diganggu. Nah, gitu. Bahasanya begitu. Kan dalam hadis orang meninggal itu istirahat bagi orang mukmin toh. Ya, dalam doanya yang sudah pernah kita tulis, ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Setelah itu apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematian ini sebagai tempat istirahat. Anaknya meninggal itu dibilang oleh Ummu Sulaim, anak kita sedang istirahat. Ya. Akhirnya setelah itu disajikan makanan yang nggak biasanya. Oh, jangan makan dulu. Mandi dulu. Kasih ya wewangian yang khusus di tempat mandinya, nggak biasanya ya. Supaya apa? Pertanyaan itu lupa ya. Akhirnya setelah selesai mandi nanya lagi, anak kita kemana? Oh, kita makan dulu sekarang katanya. Ya, nggak memperlihatkan kesedihan. Itu kan orang mukmin hebat begitu, ya. Ketika ada masalah dia bisa menyimpan masalah itu, tidak menambah masalah bagi orang lain dan tidak suka bercurhat menambah ingatan PR bagi orang lain. Pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu. Sehingga ditenangkan, ya. Setelah makan baru setelah itu hubungan ibadah terhalal, ternikmat, secuil kenikmatan surga yang Allah halalkan di dunia. Hubungan jima suami istri, ya. Setelah itu baru ingat lagi, ya. Kalau sudah selesai kan pasti ingat lagi. Tanya, mana anak kita? Baru setelah itu dijelaskan. Sudah mandi, sudah makan, sudah segalanya disajikan. Baru disampaikan. Dengan bahasa orang yang berilmu. Ya. Kalau orang tidak berilmu kan terlihat dari bahasanya. Gara-gara didinya eueuh di imah jadi paeh budak teh. Enggak ada bahasa begitu. Apa hubungannya meninggal anak dengan kepergian suaminya, urusan dalam mencari rezeki, ya. Tapi pertanyaannya itu terlihat berkualitas, memang orang berilmu. Ummu Sulaim itu. Wahai suamiku tercinta, jika ada seseorang menitipkan barang kepada kita, ya, kemudian kita jaga baik-baik selama 4 tahun kurang lebih. Ternyata pemiliknya datang lagi untuk mengambil barang itu. Kira-kira kita kasihkan nggak barang itu? Ya iyalah kasihkan. Karena bukan hak kita, bukan milik kita. Kita kasihkan pemiliknya. Nah baru sekak seter. Cek tukang judi mas sekak seter. Nah setelah itu sudah nggak bisa ada jawaban lagi. Apa kata Ummu Sulaim? Begitu pula anak kita pada hakikatnya milik Allah, dititipkan kepada kita beberapa tahun ini, dan hari ini pemiliknya mengambilnya. Sudah itu, ikhlas pasti ya nerimanya. Sekarang mau marah gimana? Seorang suami sudah disajikan makanan yang terbaik,
kemudian air hangat yang terbaik, dan seorang wanita yang tidak hanya biologis saja, tapi ideologis. Itu Ummu Sulaim. Nah, sudah, nggak bisa marah itu. Akhirnya beliau lari kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan kejadiannya seperti ini, seperti ini. Apa kata Nabi? Doa Nabi, didoakan oleh Nabi. Ya, didoakan agar semoga Allah berkahi dari hubungan kamu tadi malam dengan istrimu Ummu Sulaim itu. Ternyata Masya Allah, benar doanya itu dikabulkan. Lahirlah lagi anak, kemudian dari anak itu dewasa dan berumah tangga, kemudian punya cucu 9. Nah, sebelum usia 15 tahun itu semua anaknya sudah hafid Quran. Ya, doa Nabi. Ya, keikhlasan seorang istri menerima takdir kematian anaknya itu dijawab dengan keberkahan doa Nabi tadi. Ya, Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, jangan sampai ya secara fitrah rasa cinta, rasa rindu, rasa kamemet kadedeh kepada anak, makanya dijadikan sumpah ini. Wa walidiu wa ma walad. Terutama ketika usia-usia masih kecil, jangan sampai menggeserkan cinta kita kepada Allah. Ya, ini jadikan sumpah karena Allah tahu fitrahnya bapak itu senang dengan anak. Ya, bapak yang benar itu senang dengan anak. Terutama Pak, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ya, memang semuanya dicintai, ya disayangi, tapi tetap sayangnya bapak ayah itu jauh lebih dekat biasanya kepada anak gadisnya. Ya, dan anak gadisnya nanti setelah dewasa suka membanggakan ketika memiliki bapak yang hebat. Ya, begitu Pak. Ya, pasti itu. Dan tidak sedikit orang itu ketika ada peluang, seorang laki-laki peluang berbuat dosa zina, ya, kalimat yang paling menggugah kesadaran laki-laki ini diingatkan dengan anak gadisnya. Loh, hati-hati, hukum karma memang tidak ada dalam Islam. Akan tetapi, ya, ingat, kamu ini punya anak perempuan. Bagaimana jika anak perempuanmu diperlakukan hal yang sama seperti kamu melakukan hal seperti itu? Mau enggak? Itu banyak yang sadar, Pak. Ya, Masya Allah. Maka dalam sebuah doa Rasulullah SAW mengajarkan kita, apa doanya masih ingat? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma ij'al hubbaka habbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Supaya kita tidak menggeserkan, ya, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilebihkan, termasuk kepada anak-anak kita, ya. Hayu Pak, orang ke masjid ieu geus adan, rek adan asar. Tuh, geus adan asar. Kira budak ieu duh, ieu hayang jajan budak. Nah, eleh ku budak. Ngan aneh Pak, biasanya begini. Biasanya jangan tersinggung ya, orang suka merokok, ya, anaknya datang, Pak, sahur ustadzah bayar SPP untuk iuran pengajian belum ini bulan ini, keun kedeui lah, keun kedeui, can aya jang iuran, ieu pangmelikeun heula rokok kan. Eleh, ya. Masya Allah. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Disebutkan ahli. Allahumma ya Allah ij'al
hubbaka, ya Allah jadikanlah cintaku kepada, ya Allah jadikanlah cinta kepadamu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min nafsi, daripada cintaku kepada diriku sendiri, wa ahli, dan kepada keluargaku, wa mali, dan kepada hartaku, wa minal ma'il barid, dan kecintaanku, daripada kecintaanku terhadap air yang sangat dingin. Karena lagi perjalanan panjang, pasti yang dicari adalah setetes air. Nah, jangan sampai kecintaan kita, kerinduan kita kepada air itu menggeserkan kecintaan kita kepada Allah. Nabiullah Ibrahim saja, yang kemarin menjelang Idul Adha biasanya dibahas oleh para ustadz ya. Ketika sudah lama meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail dalam kandungan ibunya, kemudian sudah lama diperintahkan lagi oleh Allah untuk bertemu dengannya. Pergilah dari Babilonia, Palestina, kemudian sampai ke tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin, di Makkah itu, yang ada Ka'bah. Baru Gog ketemu tepang, baru saja ketemu, itu kan secara fitrahnya Nabi Ibrahim tuh ingin santai-santai menumpahkan rasa rindunya kepada anaknya, keluarganya gitu. Tapi kemudian tertidur, dalam tidurnya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza taro. Wah, itu ujian berat itu ya. Nak, bapak tadi tidur dan bermimpi Allah suruh menyembelih kamu, gimana nak Ismail, pendapat kamu ya. Ismail itu karena anak yang soleh, dari bapak ibunya yang solih-solihah, jawabannya juga bagus, jawaban orang yang terdidik ya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, silahkan saja bapak lakukan sesuai dengan perintah Allah dalam mimpi bapak itu. Silahkan sembelih Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak akan mendapatkan Ismail dalam keadaan termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah ya. Itu secara fitrahnya kan waktu itu beliau lihat wajah Ismail tetega gitu ya. Bahkan diganggu oleh setan. Masa kamu baru saja ketemu katanya mau menyembelih anakmu. Ah, kamu ini kurang ajar. Akhirnya lempar. Jadilah syariat lempar jumroh itu kan sampai sekarang. Akhirnya terakhir, karena Ismail melihat bapaknya ragu melaksanakan itu, kata Ismail, ya sudah, karena bapak ragu ya, khawatir ada tidak los hati gitu ya. Akhirnya tengkurap kan Ismail waktu itu, supaya wajahnya tidak terlihat oleh bapaknya. Akhirnya summa fadainahu bidibhin adim ya. Fadainahu bidibhin adim. Seketika Allah Subhanahu wa taala gantikan Ismail menjadi seekor domba yang sangat besar. Kalau dibhin itu sebenarnya bukan domba, apa namanya, sembelihan ya. Nah, dalam tafsirnya ditafsirkan domba ya, atau biri-biri. Sembelihan yang sangat besar, gemuk ya. Ismail ada di pinggir bapaknya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian dilihat di situ wa walidi wa ma walad ya, wa ma walad. Sudah, ini saya hapus dulu ya. Dalam disiplin ilmu bahasa Arab itu ada istilah ma, ada istilah man ya. Kalau ma itu bersifat ghairu akil ya. Ada man, ada ma ya. Man itu untuk sesuatu yang berakal, berarti tubuh manusianya ya, orangnya. Kalau ma ini sifatnya ya. Nah, maka di situ tidak waman walad, tapi apa? Wama walad ya. Pakai ma ya. Jadi demi ayah dan anaknya, bukan ke man tapi ke ma, itu lebih kepada sifatnya. Ini juga pelajaran bagi kita. Wama walad ya,
demi wa walidi wa ma walad, demi ayah demi bapak, wa ma walad, dan sifat anaknya. Ya, lebih kepada sifatnya. Orang Sunda mengatakan kalapa samangar teh tara akur kabeh aya we nu kuwulan mah gitu. Apal kuwulan? Biasanya yang ini manis-manis, ieu rada kurang manis, yang nu ieu mah rada hambar gitu ya. Satu pohon yang sama tapi satu dengan yang lainnya tidak sama rasanya, ya, tidak sama rasanya. Nah, makanya pernah kenangan Profesor Dr. Hamka, ya. Beliau itu selisihnya sekitar 20 tahun dengan Kiai Haji Agus Salim. Beliau seorang tokoh besar juga pada zamannya Ustadz Muhammad Nasir. Ustadz Muhammad Nasir itu kan pada masa kejayaan Masumi, kalau berbicara ke perpolitikan Indonesia ya dulu, itu dapat ya dalam kampanye, kemudian ada Perdana Menteri waktu itu ya, Ustadz Muhammad Nasir, jadilah dari Masumi. Beliau ini punya anak laki-laki ya, lagi masa-masa lucu-lucunya Pak ya. Kemudian meninggal di masa kejayaannya beliau. Ketika itu Kiai Haji Agus Salim takziah ke sana karena seorang tokoh. Kalau Profesor Dr. Hamka mengatakan beliau ini Kiai Haji Agus Salim termasuk tasawuf ya, orang tasawuf yang lurus lah pemahamannya. Kiai Haji Agus Salim ini takziah ke sana dan menyampaikan kalimat yang sangat indah gitu. Karena Ustadz Muhammad Nasir orang yang berilmu, paham dengan kalimat itu. Aku tidak perlu menjelaskan lagi kepadamu, Muhammad Nasir. Banyaklah bersyukur kepada Allah atas kematian anakmu. Karena kamu lagi besar-besarnya rasa rindu dan bangga terhadap anakmu. Segitu aja gitu. Nah, kadang kita diuji dalam hal itu ketika masa-masa anak kita lucu-lucu kan masa kecil itu diuji oleh Allah, terpukul betul ya. Sebagaimana kisah tadi sahabat Abu Tolha, dan itu wajar. Tapi kalau sudah mulai dewasa Pak, terlebih kondisi hari ini, ya, menguji hati, menguji pikiran ya, dan rasa was-was itu lebih gitu ya. Kalau sudah dewasa, dia bergaul dengan siapa, terus kok ada perubahan, pergeseran kualitas ya. Dulu waktu masa kecil masih polos, sekarang mulai kenal yang lawan jenisnya ya. Itu menguji tersendiri bagi orang tua ya, menguji tersendiri. Nah, ada satu doa ya, tolong nanti dilantunkan selalu ya, apalagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir terbaiknya bagi kita hidup di akhir zaman ya. Ini ujian di antara ujian terbesar hari ini anak-anak kita, termasuk kita. Ini wilayah bebas yang megangnya orang yang mengedepankan akhirat menjadi tambahan pahala baginya. Tapi tetap tidak murni, selalu ada saja ya ujian-ujian keimanan di sini. Tapi kalau yang megang adalah orang bermasalah urusan akhiratnya, pasti bertambah jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi dipegang oleh anak-anak kita yang masih pubertas, anak-anak kita yang masih labil ya. Ini bahaya sekali. Nah, makanya bukan tidak boleh, tapi harus ada pendampingan ya, ada aturan. Nah, terutama bagi anak-anak yang masa-masa pubertas awal ini, Masya Allah, ujian tersendiri dan paling berat ya. Ini bikin autis anak-anak kita ya. Autis dari apa? Waktu adzan, waktu sholat. Autis dari apa? Dari pengajian. Autis dari apa? Waktu belajarnya ya. Sehingga lupa ini sudah jam berapa, padahal di tangannya Rolex 17 juta. Lupa dia kapan asarnya, duhurnya. Ini bikin bahaya. Nah, kesempatan dan peluang untuk berbuat dosa besar yang namanya zina itu sangat terbentang luas hari ini ya. Makanya ada satu doa, tolong saya selalu menyampaikan kepada jamaah dimanapun ya, karena kita punya anak diuji di akhir zaman, dan ujian ini
di antara ujian paling berat. Ya. Doa inilah yang harus kita lantunkan, ya. Supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah tidak tahu kenapa yang dilakukan ketika di luar rumah itu, ya. Sudah pasrahkan kepada Allah, ya Allah gitu ya, pasrahkan. Gimana lagi kita ini nggak bisa apa-apa, lemah kita ini gitu ya. Saya kadang nangis gitu kalau sudah ingat urusan-urusan ini, masya Allah, berat, ya, berat sekali. Dipaksakan ada muncul masalah, tidak dipaksakan kita akan ditanya di hadapan Allah. Apalagi kalau dibiarkan, ya. Makanya ya Allah, hadza qasami fi ma aqdir. Ya Allah, inilah bagianku untuk anakku yang aku mampu, ya. Nah, kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaganya dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, ya. Apa itu doanya? Nah, di sini doanya ya, kita catat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang pemerhati dunia pendidikan berpikir ya, ada homeschooling, ada kutab, ya. Itu karena persoalan di lapangan, ya. Dulu di rumah dijaga anak ini, ya. Sekolah, padahal di sekolah Islam. Tapi kan heterogen kualitas orang tua di rumahnya mereka dalam mendidik, ya. Ketika pulang itu membawa kosakata yang aneh yang tidak pernah kita ajarkan, ya. Ada kancing coplok lah, ya. Terus ada apa lagi, adalah dari mana itu? Dari temen AA di sana. Bagus biya kalimatnya, cek maneh bagus. Karena polosnya itu anak, ya. Tapi kalau dibiarkan kan jadi masalah. Allahumma igfir dunubahu. Kalau banyakan pakai hum. Kalau satu hu jika laki-laki, kalau perempuan dunubaha. Allahumma gfir, ini jumlahnya banyak, ya. Allahumma gfir dunubahu, dunubahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jangan dibiarkan hidup begitu saja anak kita. Terus jangan terlalu percaya dengan lingkungan yang ada, ya. Jangan lost begitu saja. Tapi ingat, di luar rumah itu banyak serigalanya. Wattahhir qulubahum. Yang paling, ya, menggetarkan hati kalimat terakhirnya. Ini dalam hadis. Wattahhir qulubahum, dan sucikanlah hati mereka. Nah, ini wahassin, ya, dan jagalah ya Allah furujahum, farji mereka. Nah, peluang ini besar. Wahassin furujahum. Ternyata sumpahnya Allah tidak sekedar sumpah supaya kita perhatian, oh kita punya anak, oh kita punya tanggung jawab, oh kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah untuk menjaganya. Inilah diantara doanya. Allahumma ya Allah igfir dzunubahum, ampunilah dosa-dosa mereka. Wattahhir qulubahum, dan sucikanlah hati mereka. Wahassin furujahum, dan jagalah farji mereka. Kalau dulu mungkin di berita, Pak, sekarang di sekitar kita, ya. Kenapa ini kok mendadak ini kecelakaan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Memang dalam pendapat dalam fikih, ya, harus dinikahkan dengan laki-laki yang menjinahinya. Itu jauh lebih baik. Banyak yang terjadi kecelakaan begitu kan.
Dulu itu masih ingat saya, lagi usia SD ya, usia SD kelas 5, itu sangat menghormat dan segan kita dengan kakak kelas usia 6 kelas 6 SD itu teteh saja gitu. Kalau lewat tuh teh damang sampai rengkuh kita ini. Sekarang lain ya. Banyak kasus 6 SD ya, berpacaran dengan kelas 5 SD, boncengan, biasa itu. SMP ya, usia SMP hamil karena dihamili oleh kawan sekelasnya. Itu biasa ya. Makanya wahassin furujahum, berdoa, ya Allah jagalah farjinya. Gimana lagi kita menghadapi ujian hidup di akhir zaman seperti ini ya. Wa walidu wa ma walad. Allah bersumpah dengan orang tua, ayah, bapak yang paling bertanggung jawab, wa ma walad, dan seluruh anak-anaknya, sifat-sifat anaknya yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Nah, yang harus diingat dalam pikiran kita apa yang disabdakan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Wazauzu mas'ulun ya, an ahlihi. Setiap di antara kalian itu menjadi pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap yang dipimpinnya. Begitu juga seorang suami. Dalam hal itu ayah atau bapak itu menjadi pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah dengan keluarganya yang menjadi yang dipimpinnya ya, dari keluarganya, ahlun. Nah, jamaah rahimakumullah, diingat tidak ada anak yang bandel, yang ada adalah salah asuh ya, salah asuh. Masih ingat Imam Bukhari ya? Imam Bukhari itu Masya Allah gitu ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu usia 16 tahun, masih kecil lah ya, usia-usia lagi cemerlang menghafal, dan ibu bapaknya sudah menyiapkan dari sejak awal pernikahan kalau punya keturunan mau dijadikan penghafal hadis yang menjadi rujukan para ulama hadis sehingga ilmunya bermanfaat. Tapi ketika masih usia-usia muda, usia-usia kecil, itu tiba-tiba dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ujian bagi orang tuanya. Sedihlah ibunya. Kemudian bangun di malam hari dan berdoa setelah tahajud, ya Allah sembuhkanlah kedua mata Bukhari itu. Setelah itu beliau tertidur dengan kualitas tidur orang yang salih, wudu dulu, baca doa dulu, dan tidurnya juga berkualitas. Mimpi didatangi oleh siapa? Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Dalam mimpinya menyampaikan kabar kalau kedua matanya Bukhari itu telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa ibunya tadi. Terperanjat dari bangun tidurnya, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian menghampiri suaminya, namanya Ismail, bapaknya Bukhari, sama-sama ulama hadis. Kemudian disampaikan peristiwa mimpinya tadi. Apa kata Ismail, suaminya? Wahai istriku, ma wajadti min malin a'taitu ilaik min malin dirhaman aw dirhamain malun haram wala subuha. Aku dari pagi sampai sore mencari nafkah untuk kamu dan anakku, Bukhari. Tidak pernah kamu akan dapatkan 1 dirham atau 2 dirham harta yang aku berikan kepadamu, harta yang haram dan juga harta yang subuhat. Ya. Jadi sampai diperhatikan dalam urusan itu. Termasuk juga Pak ya, sampai-sampai orang dahulu itu karena tadi ya, wa walidi wa ma walad itu kan berat, ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita. Sampai anaknya kalau belanja ya, belanja ke pasar atau kemana, itu ketika pulang jangan sampai tahu tetangganya yang jarang tetangganya belanja barang-barang itu ya. Sampai begitu, mendidik kepada anaknya. Karena apa? Khawatir menyayat hati orang tetangga-tetangganya. Yo mararebu ti mana habon. Itu ya disebutkan ya.
rebo ngahaja. Orang dulu sering malam ya bawanya, malam supaya atau sore supaya orang tidak tahu ya belanjanya ya. Itu keberkahan tersendiri kepada anaknya. Kemudian termasuk juga tidak boleh orang dulu itu ketika dalam sekolah ya, orang tuanya sudah tahu gak boleh bawa makanan yang beda dengan yang lain ya. Misalkan yang lain daging ya, yang harga sekian, kemudian temennya tempe, kieu beri tuang daging aing tempe. Tidak ya, disamaratakan. Kalau bawa itu juga gitu. Sampai seperti itu perhatiannya. Taib, itu saja sementara. Barakallahu fikum. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi orang tua yang hebat. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.